Wah. Wih. Oh. Tapi ini garam dari Eropa, Om. Boleh. Halo semuanya, gue Brian Sumito, gue owner dari Supper Club. Jadi hari ini gue bakal collab sama Butler Steak dan juga Stone X Wagyu. Dan di event collab ini kita bakal bawa beberapa menu yang top dari Supper Club. Ada taco birria dan juga ada smoked chicken, smoked beef brisket dan juga ada roast beef. Dan semuanya bakal ada side dish yang sangat-sangat enak dan inspired dari trip gue ke Meksiko. Jadi hari ini kita bakal prepare dan bakal tasting makanan-makanannya yang bakal kita serve ke kalian pada tanggal 12 sampai 14 Desember 2025. Jadi hari ini kita bakal nge-smoke brisket dari Stone X Wagyu. Jadi ini kita brisketnya air flown dari Australia. Kita pakai yang MB8, MB9. Jadi kita bakal smoke selama kurang lebih 10 jam. Dan kita bakal lihat hasilnya gimana kalau kita nge-smoke pakai brisket Wagyu. Yang pertama-tama kita mau blender dulu. Salah. Blender baru. Bukan, mestinya pakai satu doang. Nah, nggak boleh pakai dua tangan. Kita timbang dulu kurang lebih kalau untuk brisket. Ini berapa kilo deh? 7 kilo ya? Oke. Untuk 7 kilo kita kurang lebih pakai hampir 5-7% berat dari dagingnya. Ini kita masukin black pepper dulu. Kita blend dulu black pepper ya, baru nanti masuk saltnya. Kalau salt lebih gampang hancur daripada black pepper. Terus itu kita masukin garamnya. Gila, cuman dalam hitungan detik. Jadi udah habis kita blender, hasilnya kurang lebih sekasar atau sehalus ini. Nah ini bisa juga buat yang chicken juga nih. Dah, ini jadi enaknya kalau pakai yang stainless, kita tinggal cuci. Nah tadi gue lupa bilang, sebelum kalian blender harus pastiin ininya kering. Karena kekecilan, ya taruh aja Om Tega. Ini 350. Tinggal kita kasih garlic powder. Garlic powdernya 50 aja kurang lebih. Cuma buat flavor ekstra doang. Nah habis itu tinggal diaduk rata aja nih. Ada orang yang suka lebih coarse, ada orang yang suka lebih fine. Secara rasa ada beda. Secara tekstur nanti lu kalau orang Indonesia takutnya kalau mereka kegigit black pepper atau salt yang terlalu gede, maksudnya ini black peppernya belum terlalu kasar, ini saya kata. Dah, oke. Yang penting kerapnya udah siap, ini udah aman. Oke, kita sekarang mulai buka dagingnya. Wow. Wow. Ini tato temporary bisa tempel di sini. Jangan lupa pakai pengaman biar keren aja. Biar kayak pitmaster gitu loh. Hygiene nomor 1 ya. Oke. Let's go. Wadaw. Wah, ada pampersnya dia. Gue lap atasnya dulu. 7 kilo. Lumayan. Wih. Kalau biasa orang-orang bule tuh di trimmingnya tuh sampai habis banget. Cuman karena kita sini daging mahal ya, jadi gue bakal trimming tuh. Dan juga kayak silver skin gini tuh jangan di trimming habis. Kalau nggak nanti ketika kita nge-smoke, kita kelamaan, nanti dia dagingnya bakal pecahnya, bakal susah dipotong. Jadi kayak daging-daging ya fat-fatnya jangan sampai terlalu habis juga. Katanya sih begitu, katanya netizen. Enak banget ya gitu, punya pisaunya baru tajam. Jadi berikutnya kita pakein mustard. Buat apa? Bukan buat rasa, tapi buat lebih ke biar dia bisa nempel. Biar nggak terlalu berecetan. Jadi ketika semuanya udah di coating, baru lepas. Karena kita mau seasoning dia. Jadi satu tangan kering, satu tangan basah. Jadi satu tangannya tuh bisa buat pegang yang di ujung-ujung gini. Agak ini aja, agak banyak aja karena kan dia dagingnya tebel. Jadi jangan takut sama untuk seasoning. Nih terus kalau ada kayak sela-selanya ini dibuka-bukain aja nih. Jadi biar dia bisa masuk seasoningnya. Jadi kalau dia nggak ada si mustardnya, dia nggak bisa terlalu nempel. Biasa kalau misalnya mau lebih on budget lagi, ya pakai itu aja, minyak. Penting nih ujung-ujungnya nih, jadi jangan sampai dia lupa ke seasoning. Oke. Oke. Jadi kita mesti naruh yang bagian lebih tebelnya di bagian sini, biar dia nggak
biar matangnya lebih merata. Kalau kita taruh bagian yang lebih tipis di dekat api, karena apinya dekat sini, nanti dia bakal lebih cepat matang yang sebelah ini, sebelah kanan ini. Dah. Jadi tergantung sumbernya ya? Iya. Suhunya 110 kurang lebih. Untuk berapa lama? Untuk kurang lebih kita masukin timer 8 jam dulu, nanti kita baru cek sampai dia punya suhu internal 75. Oke, siap. See you in 10 hours. Oke, kita kalau buat yang ayam, karena ayam tuh butuh color lebih banyak, kita tambahin Cajun. Jadi biar nggak lupa, tadi 150 garam, 150 salt, sama 25 Cajun dan paprika powder. Jadi biar ada warnanya. Nah, buat yang ayam, kalau mau lebih juicy, tuh pakai ayam yang berkulit, jadi dia nggak cepet dry. Sama aja. Oh, udah aja dong. Mana enak, Pak. Jadi ayam tuh sebenarnya nggak boleh dicuci, dimasak, jangan dicuci kalau mau dimakan. Sama, kasih di master dikit aja nih. Kita mau coba juga bikin yang whole chicken. Enjoy, masih beku dah. Dah, karena gue cuma butuh satu doang tangan. Jangan lupa dikasih mustard, kita pijat biar menempel semua seasoning. Jadi jangan lupa dalamnya tuh di seasoning juga. Terus kalau udah selesai terakhir, yang terakhir itu jadi bahan pel biar semuanya resap sempurna. Dah. Ini jadi kita karena ayam yang whole itu lebih tebal dagingnya, jadi kita taruh dia lebih di bagian bawah. Bawah tuh yang lebih panas? Iya, lebih panas. Kita taruh daging dulu di bagian bawah, biar dia nanti ada kulitnya nggak terlalu. Tapi di suhu 110 kita bakal tunggu kurang lebih 2-3 jam, nanti kita cek lagi. Ini udah jam keberapa kok? Sudah jalan 2 jam kita. Udah jalan 2 jam. Jadi kalau ini kan bagian sini gara-gara kena api nih dia lebih kering nih, jadi mesti dijaga. Terus kita ada kasih daun kusamba biar wangi. Jadi campurannya kalau orang kan biasa pakai apple cider vinegar atau bir. Nah kan kita maunya dia no alkohol ya. Jadi kita campur pakai 1:1 apple juice sama cuka biar dia tetap juicy, dia nggak dry nih kayak gini. Juga nih bagian sininya nih, apalagi khususnya nih yang kena api nih. Sip. Dah, setiap 1 jam sekali mesti kita semprot. Ini udah menuju 3 jam. Wow. Semok chicken. Hey. Oh. Ya itu. Yang di truk duanya mana? Itu di Indonesia. Enak kok. Udah. Hah? Lu pakai bibit tok beneran sih anjir. Gimana chef yang ininya? Yang ayam? Asli. Asli nggak? Yang whole chicken sama smokinya apa duit? Terakhir ini tangannya udah tinggal dari namanya. Terima kasih. Ini pasien udah. Enak. Emang harus fry dulu, biar dalamnya kalau nggak dimarinate dikit. Fry dulu nanti deh. Dikasih deh. Tapi kan kalau lu ya. Smoky banget lah. Enak. Mantap. Oke, jadi ini kita udah jam ke-8. Suhu temperatur internal udah 75. Kita udah boleh panen. Wow, look at that. Base-nya apa? Ini kayaknya udah 30 tahun dipakai buat nge-smoke sama Brian. Cooling tray-nya mana? Oke. Tiga ya. Yuk, gue bantu pakai tenaga dalam. Nah, jadi kita pakai cooling rack ini biar dia punya drip juice-nya itu nge-trap di bawah. Nanti kita bakal pakai juice-nya lagi buat jadiin saus base. Gitu. Kenapa harus smoking di wrapping lagi? Itu namanya Texas cheat. Jadi buat ngejar dia punya suhu, tapi biar enggak
dry. Jadi dia kayak semi nge-steam gitu lah. 2 hours later. 2 jam lebih. Wah, udah jiggly nih. Udah toeng. Rantainya udah matang. Wah. Wih. Oh. Udah. Nah, potong satu ya. Iya. Ini udah, lihat nih. Bentar. Mateng sih ini. Iya dagingnya. Tapi nanti lu masih keras dikit. Tapi nanti lu pas reheat lagi aman. Ini pas di lagi benar. Aman banget sih. Jadi juga kita nggak boleh bikin terlalu ini segini ya, masih udah pecah nih lihatnya. Yang boneless fillet paha. Gus. Biryanya udah matang kurang lebih 3 jam ya. Tuh udah jiggle. Jadi kita nggak mau terlalu sampai hancur banget juga. Jadi dia masih ada daging-dagingnya dikit lah. Ini kita dip dulu tortillanya, baru kita assemble di sini. Gokil.